dari Universitas Negeri Surabaya. Kali ini aku ingin sedikit menceritakan dan juga membahas tentang gimana sih caranya tata izin usaha. Nah, simak video ini baik-baik ya. Oke, sebelum itu mungkin dari kalian juga sudah paham dan juga sudah pernah mendengar apa itu PT, apa itu CV, firma, dan bentuk hukum lainnya. Nah, di sini aku akan membahas mengenai tata izin usaha dan juga bagaimana sih usaha di tempat magangku. Yang pertama, kita mulai dengan pengertian dari izin usaha sendiri. Izin usaha adalah persetujuan atau legalitas resmi yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, kepada pelaku usaha atau perusahaan. Nah, izin ini menjadi bukti sah bahwasanya kegiatan bisnis yang dilakukan memenuhi standar hukum dan juga memenuhi standar dari sebuah daerah tersebut yang mencakup dengan wilayah, keamanan, dan kelayakan teknis yang berlaku. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari izin usaha sendiri. Pemerintah mewajibkan izin usaha bukan tanpa alasan nih teman-teman. Tentunya tujuan ini akan meliputi yang pertama yaitu pengawasan pemetaan ekonomi yang akan membantu pemerintah melakukan pemetaan dan juga pendataan persebaran sektor industri yang ada di wilayah tersebut. Nah, dari pengawasan ini maka akan memudahkan pemerintah dalam memonitoring setiap usaha yang ada di wilayahnya. Lalu yang kedua yaitu ketertiban dan juga keamanan. Memastikan aktivitas bisnis itu tidak merugikan konsumen, masyarakat sekitar, lingkungan hidup, dan juga kelayakan fasilitas dari industri. Lalu yang ketiga yaitu perlindungan konsumen. Nah, di sini izin usaha akan menjamin bahwa produk atau jasa yang ditawarkan, yang dijual kepada konsumen itu aman dan juga memiliki standar nasional yang berlaku. Yang mana konsumen merupakan salah satu indikator keberhasilan dari sebuah industri, mereka juga dijamin keamanan dan juga kelayakannya saat menggunakan produk tersebut. Nah, setelah membahas pengertian, tujuan, sekarang manfaat izin usaha bagi pelaku usaha. Memiliki izin usaha tentunya akan memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha maupun perusahaannya, yang dimana dia akan menjamin perlindungan hukum. Bisnis akan aman dari resiko penyegelan, penertiban, atau masalah hukum di kemudian hari ketika ia sudah memiliki dan juga mengantongi izin usaha yang resmi. Lalu yang kedua, kredibilitasnya meningkat. Mitra bisnis, investor, dan konsumen akan jauh lebih percaya untuk bekerja sama dengan perusahaan yang legal atau dia sudah memiliki izin usaha yang jelas, yang dimana kredibilitas ini akan meningkatkan citra positif dari perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu kemudahan akses modal. Bank dan lembaga keuangan mewajibkan dokumen legalitas seperti NIB sebagai syarat mutlak pengajuan pinjaman modal atau investasi. Next, yaitu esensi hukum dan juga urgensi korporasi. Esensi hukum bisnis adalah perangkat hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan dagang, industri, keuangan yang berkaitan dengan produksi maupun pertukaran barang dan jasa. Tujuan utamanya yaitu untuk kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan pelaku usaha dari resiko sengketa perdata. Nah, di sini kita akan membahas mengenai legalitas badan usaha PT atau perseroan terbatas. Kekuatan hukum perseroan terbatas, apalagi untuk perusahaan yaitu PT Bayi Bunda Hebat berstatus sebagai badan hukum mandiri atau personal stand-in judicial yang memberikan keuntungan hukum yang solid. Yang pertama di sini ada kekuatan hukumnya pemisahan aset atau limit liability, yang dimana tanggung jawab pemegang saham terbatas hanya sebesar modal yang disetorkan, aset pribadi aman dari utang usaha. Lalu yang kedua, keberlanjutan usaha. Perusahaan tetap berdiri kokoh meski terjadi pergantian kepemilikan saham atau kepengurusan direksi. Lalu yang ketiga, kredibilitas kemitraan. Mempermudah kerjasama klinis dengan suplai produk, cabang, maupun pendanaan eksternal.
Next, sekarang adalah 3 pilar perizinan usaha jasa. Yang pertama ada izin studio, izin operasional pelayanan komplementer mom and baby treatment dari Dinas Pariwisata setempat agar operasional studio di Sidoarjo dan juga cabang lainnya menjadi legal. Lalu yang kedua yaitu legalitas hukum, wajib memastikan seluruh bidan atau terapis memiliki surat tanda registrasi atau STR yang aktif dan surat izin praktik bidan SIPB yang berlaku. Lalu selanjutnya yaitu izin edar BPOM yang dimana seluruh produk minyak esensial, minyak pijat ibu, minyak pijat bayi, skincare bayi yang digunakan dan dijual wajib bersertifikasi halal dan juga berstatus BPOM. Selanjutnya yakni ketenaga kerjaan baik bidan studio maupun home treatment. Di sini sudah dibuat tabel-tabel yang memetakan bagaimana studio dan juga home treatment ini memiliki status ketenaga kerjaan dari bidannya. Yaitu yang pertama aspek regulasi atau UU Cipta Kerja yang membahas masa kontrak kerja bagi bidan studio tetap atau PKWTT, yakni tanpa batas waktu hingga pensiun atau mengundurkan diri maupun resign. Lalu selanjutnya bidang home treatment PKWT yang dimana dibatasi oleh waktu tertentu berdasarkan jangka waktu atau selesainya jasa. Biasanya akan diberikan perjanjian kontrak selama berapa bulan, setelah itu akan melakukan perjanjian kontrak lagi untuk meneruskan masa kerja. Lalu yang selanjutnya yakni masa percobaan atau probation yang dimana diperbolehkan maksimal 3 bulan masa percobaan untuk bidan studio tetap dan juga untuk bidan home treatment dilarang keras menyertakan masa percobaan hukum. Ketiga, kompensasi PHK atau selesai kontrak. Untuk bidan tetap akan diberikan uang pesangon dan juga uang penghargaan masa kerja selama bekerja di bayi bunda. Lalu untuk bidan freelance ataupun home treatment akan diberikan wajib bayarnya uang kompensasi saat masa kontrak berakhir. Lalu yang terakhir yaitu hak perlindungan sosial yang dimana untuk bidan tetap akan mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan dan juga BPJS Kesehatan full atau penuh. Lalu untuk bidan yang bekerja PKWT akan diberikan BPJS Ketenagakerjaan, program JKK, JKM, Mandiri dan juga biasa. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai perlindungan hukum konsumen yang dimana kepatuhan UU Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 pelanggan, yakni ibu dan bayi, berhak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai jasa yang diberikan. Nah, di sini kenapa sih kira-kira lembar persetujuan itu penting? Nah, mengapa lembar persetujuan atau informed consent itu wajib? Karena setiap orang tua wajib menandatangani lembar persetujuan tindakan medis atau terapi sebelum baby spa atau baby massage dilakukan. Nah, biasanya di sini kita akan mengkonfirmasi melalui CS maupun admin yang bekerja pada saat itu bahwasanya reservasi akan dilakukan seperti ini. Lalu treatment yang akan dilakukan seperti ini, rincian dan detailnya seperti ini. Nah, ketika dari konsumen sudah merasa yakin, merasa oke, lalu melakukan fix reservasi, di situ sudah ada perlindungan hukum konsumen yang kita berikan. Lalu hal ini berfungsi sebagai pelindung hukum utama jika terjadi reaksi alergi non kelalaian terhadap produk message. Selanjutnya yaitu hukum perjanjian yang dimana pertama ada perjanjian cabang. Kontrak pembukaan cabang baru bayi bunda wajib membuat pembagian royalti, hak merek, kewajiban suplai bahan baku, serta SOP standar nasional untuk seluruh cabang. Jadi kita semua memang memiliki SOP yang dimana sudah disesuaikan oleh pihak operasional untuk segala macam pelayanan yang diberikan bidan. Jadi memang kita akan menjamin SOP tersebut harus dilakukan dan wajib dilaksanakan oleh bidan saat melakukan treatment. Lalu yang kedua yaitu kontrak vendor supply, perjanjian jual beli dengan produsen minyak pijat atau handuk maupun kebutuhan lainnya yang dibutuhkan, mengatur spesifikasi kualitas ketat dan klausul ganti rugi cacat produk. Lalu yang ketiga klausul non-compete, di mana kontrak kerja bidan wajib melarang mantan karyawan mendirikan atau bekerja di bisnis kompetitor sejenis dalam radius atau waktu setelah dia keluar atau resign.
Setelah itu ada hukum hak kekayaan intelektual, yang dimana perlindungan merek dagang, merek bayi bunda ID, logo, serta nama usaha bayi bunda wajib didaftarkan di Dirjen Kekayaan Intelektual atau DJKI Kemenhumkam RI, di mana hasil perlindungan ini mencakup hak eksklusif melarang pihak lain menggunakan nama serupa demi menghindari penipuan jasa media yang palsu. Lalu selanjutnya yaitu rahasia dagang atau trade secret, yang dimana SOP pijat stimulasi tumbuh kembang bayi, formulasi minyak aromaterapi, racikan dari pihak internal, serta database riwayat kesehatan konsumen terlindung di bawah Undang-Undang Rahasia Dagang Nomor 20 Tahun 2000. Implementasi praktisnya itu wajib menggunakan Non-Disclosure Agreement atau NDA untuk seluruh staf dan juga mitra bisnis. Selanjutnya yaitu kepatuhan UU Perlindungan Data Pribadi. Aplikasi atau sistem booking online di Bayi Bunda ID mencatat data kesehatan fisik bayi dan ibu hamil. Data ini dikategorikan sebagai data pribadi spesifik berdasarkan Undang-Undang PDP Nomor 27 Tahun 2022. Lalu yang kedua, perusahaan wajib mengamankan penyimpanan data medis digital dengan inskripsi kuat untuk mencegah kebocoran data rekam medis yang dapat berujung sanksi administratif dan juga pidana. Lalu yang ketiga, penggunaan sistem wajib menyetujui kebijakan privasi atau privacy policy secara sadar sebelum data kesehatan atau data konsumen tersebut diproses untuk keperluan konsultasi maupun layanan. Nah, sekarang kita masuk pada studi kasus yang mungkin akan terjadi di tempat magang saya yang dulu, yaitu kasus dugaan kelalaian, yaitu dengan skenario kasus klinisnya, yaitu seorang bayi diduga mengalami alergi gatal-gatal setelah mengikuti sesi baby massage oleh bidan PT Bayi Bunda Hebat. Orang tua mengancam menuntut ganti rugi sebesar 150 juta secara hukum perdata atas dasar perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUHP dan kelalaian medis. Nah, apabila terjadi hal tersebut, apa yang akan dilakukan oleh Bayi Bunda? Yaitu langkah yang pertama perusahaan, yakni audit medis internal berdasarkan rekaman CCTV dan juga SOP tertulis. Lalu yang kedua, mediasi non-litigasi atau EDR dengan dasar lembar informed consent. Lalu yang ketiga, pembuktian kausualitas medis. Apakah alergi tersebut disebabkan oleh pijat atau karena setelah bepergian keluar kota? Selanjutnya yaitu rekomendasi mitigasi resiko hukum, yakni wajib melindungi korporasi dan para bidan terapis dengan asuransi profesi kesehatan untuk menangani klaim ganti rugi dari malpraktik non disengaja. Lalu yang kedua, memasang CCTV di seluruh ruangan studio treatment untuk memantau bahwa tindakan pijat dan mandi bayi dilakukan 100% patuh terhadap SOP keselamatan kerja. Nah, di sini yang sudah kita ketahui dan juga saya sebagai anak magang sudah mengetahui bahwasanya memang di semua cabang Bayi Bunda sudah memiliki CCTV, yang dimana di dalam CCTV tersebut kita akan memantau kinerja dari bidan, SOP yang dilakukan, dan juga apa saja yang terjadi di hari tersebut. Nah, CCTV ini akan menjadi pegangan kita apabila suatu saat terjadi sebuah masalah ataupun ada konsumen yang melakukan komplain. Nah, kita bisa melihat dari CCTV tersebut apa yang sebenarnya terjadi, apakah terjadi kelalaian maupun ada kesalahan dari konsumen tersebut. Lalu yang ketiga, mengadakan audit internal berkala terhadap masa aktif STR bidan, izin edar obat, serta keaslian lembar hak paten kemitraan bisnis. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih karena sudah menyimak dan juga mendengarkan penjelasan mengenai tata cara izin usaha. Apalagi saya sudah mengalami masa magang di Bayi Bunda, dan semoga kita semua selalu mendapatkan hal-hal terbaik dalam hidup ini. Kita bisa mempersiapkan apabila kita ingin memiliki bisnis, dan sehat selalu untuk kalian semua. Thanks for watching. Bye-bye.